Oke, begitu masuk bulan puasa, coba deh sekarang cek grup WhatsApp kamu. Saya jamin, pasti udah rame banget sama satu kata keramat, bukber. Ajakan buka bersama ada di mana-mana kan? Nah, kali ini kita bakal bedah fenomena yang kita semua kenal banget ini, tapi kita coba lihat dari kacamata yang beda, yang mungkin belum pernah kamu kepikiran sebelumnya. Pertanyaannya simpel banget kelihatannya ya, tapi coba deh kita renungin bareng-bareng. Sebenarnya bukber itu esensinya apa sih? Murni aktivitas ibadah buat batalin puasa atau jangan-jangan ini lebih ke ajang buat kumpul-kumpul aja? Yuk kita cari tahu jawabannya. Biasanya nih, undangan pertama itu datangnya dari lingkaran paling deket. Ya, siapa lagi kalau bukan keluarga besar yang mau ngadain kumpul-kumpul. Nggak lama setelah itu, grup alumni dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah yang biasanya sepi kayak kuburan, tiba-tiba hidup lagi. Semua heboh nentuin tanggal buat satu hal. Reuni yang dibungkus acara bukber. Belum lagi dari temen kantor, temen main futsal, komunitas sepeda, wah semuanya deh. Tiba-tiba aja kalender kita itu penuh dari minggu pertama sampai dekat-dekat lebaran. Ini udah bukan sekedar acara biasa, ini tuh udah jadi fenomena sosial. Padahal ya, kalau dipikir-pikir buka puasa kan bisa aja kita lakuin sendiri di rumah. Lebih tenang, lebih irit juga. Tapi kenapa ya? Rasanya tuh ada yang aneh, ada yang kurang gitu kalau sebulan penuh kita nggak ikutan bukber sama sekali. Jawabannya simpel, karena kita ini emang makhluk sosial. Kita butuh ngobrol, kita butuh ketemu orang, dan bukber udah jadi semacam ritual sosial tahunan yang nggak bisa dilewatkan. Terus, apa sih sebenarnya fungsi sosial dari ritual ini? Paling nggak ada 3 poin pentingnya. Pertama, ini cara paling ampuh buat ngerapetin lagi hubungan yang mungkin agak renggang karena kita sibuk masing-masing. Kedua, buat nguatin rasa kebersamaan, biar kita ngerasa jadi bagian dari sebuah kelompok. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, ini adalah cara kita buat ngerawat pertemanan, biar nggak hilang gitu aja. Sekarang kita coba jadi detektif sosial yuk. Kita bakal pakai kacamata sosiologi buat ngintip fenomena bukber ini lebih dalam lagi. Senjata kita kali ini, pemikiran dari salah satu jagoan sosiologi, namanya Max Weber. Dia bakal bantu kita ngebongkar makna-makna tersembunyi di balik sebuah bukber. Siap? Kita bikin sosiologi jadi asyik. Nah, Weber ini punya konsep namanya tindakan sosial. Dengar namanya kayak ribut ya? Tenang, aslinya gampang banget. Gini deh contohnya. Kamu diundang ke acara ulang tahun temen. Pas milih baju, kamu pasti mikir kan, pakai yang ini oke nggak ya? Pikiran kamu itu bukan cuma soal aku suka baju ini, tapi juga ada pertimbangan nanti orang lain lihatnya gimana ya? Cocok nggak sih sama acaranya? Nah, tindakan yang kamu lakuin sambil mikirin orang lain, itulah inti dari tindakan sosial. Simpel kan? Oke, kacamata sosiologi dari Weber udah kita pakai nih. Sekarang ayo kita intip. Kira-kira apa aja sih alasan yang bikin orang mau datang ke acara bukber? Kamu bakal kaget, ternyata motivasinya itu bisa macem-macem banget loh. Coba deh lihat 3 contoh ini. Pasti relate banget kan? Ada orang yang datang karena niatnya bener-bener tulus, emang kangen pengen ketemu. Terus, ada juga yang motivasinya nostalgia, pengen kumpul buat ketawa-ketiwi ingat zaman dulu. Tapi, ayo ngaku, kita semua pasti pernah ada di posisi nomor 3. Datang karena nggak enakan. Takut dianggap sombong, takut dibilang nggak solid sama grup. Nah, lihat kan? Dari yang niatnya paling tulus sampai yang sebenarnya agak terpaksa, itu semua adalah bentuk dari tindakan sosial. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Karena ternyata di balik seru-seruan kumpul bareng ini, seringkali ada permainan lain yang nggak kelihatan. Yaitu soal status dan tekanan sosial. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya bukbernya mesti di kafe yang lagi hits banget di Instagram? Kenapa foto bareng itu jadi kayak menu wajib yang harus langsung diupload ke sosmed? Kadang ini tuh bukan cuma soal makan bareng, tapi ini jadi cara kita buat nunjukin identitas sosial kita. Semacam ngasih pesen, ini loh geng gue, atau gue ini bagian dari kelompok yang keren ini. Di sisi lainnya, ada juga yang datang tapi perasaannya campur aduk. Mungkin badannya udah capek, dompet lagi nggak bersahabat, tapi ada suara di kepala yang bilang, aduh kalau gue nggak datang, nanti dikira apa ya sama anak-anak? Nah, inilah sisi lain dari kebersamaan. Adanya tekanan buat ikut arus, dorongan buat tetap datang walaupun sebenarnya hati dan kondisi lagi nggak mendukung. Nah, dalam ilmu sosiologi, dorongan buat ikut-ikutan biar sama kayak yang lain ini ada istilah kerennya, konformitas sosial. Sederhananya, ini tuh kecenderungan alami kita buat ngikutin apa yang dilakuin sama mayoritas orang di grup kita.
Kenapa? Biar kita ngerasa aman, diterima, dan gak dianggap aneh atau beda sendiri. Oke, setelah kita bedah pakai kacamata sosiologi, kita jadi lihat kan, ternyata ada sisi yang tulus, ada sisi buat pamer status, ada juga sisi yang datang karena terpaksa. Lah, jadi kesimpulannya apa dong? Bukber ini ibadah atau cuma sekedar ajang gaul-gaulan aja? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita narik kesimpulan, penting banget buat kita ingat ini. Di luar semua analisis tadi, bukber itu pada dasarnya positif banget loh. Bukber itu ibarat jembatan yang nyambungin lagi tali silaturahmi, nguatin solidaritas kita, dan jadi alasan buat kita bisa ketawa lepas sama teman-teman lama. Fungsi sosialnya tuh benar-benar kuat dan berharga. Jadi jawabannya bukan ibadah atau sosial, tapi yang benar adalah ibadah dan sosial. Keduanya jalan barengan. Bukber itu punya dua dimensi. Ada dimensi ibadah yang sakral, yaitu momen spiritual kita pas berbuka puasa. Tapi di saat yang bersamaan, ada dimensi sosialnya yang kental banget, jadi panggung buat kita berinteraksi. Dan dua hal ini tuh nggak perlu dibenturin, justru bisa saling melengkapi dan menguatkan. Jadi, yang paling penting itu sebenarnya bukan di mana atau sama siapa kita bukber, tapi kenapa kita datang ke bukber itu. Kuncinya, biar kita dapat esensi terbaik dari bukber adalah dengan menjaga niat kita untuk kebersamaan yang tulus dan sederhana, bukan sekedar buat pamer kemewahan atau cuma formalitas saja. Pada akhirnya, inilah kesimpulan besarnya. Fenomena bukber ini jadi bukti nyata kalau bulan Ramadan itu punya kekuatan sosial yang luar biasa. Kekuatan untuk merajut kembali benang-benang hubungan di antara kita yang mungkin sempat kusut atau merenggang. Dan seperti biasa, pembahasan kita nggak akan lengkap tanpa satu pertanyaan buat kita bawa pulang. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat jadi bahan renungan kita masing-masing. Nanti deh, coba setelah kamu datang ke bukber berikutnya, tanyain ini ke diri sendiri. Pertemuan tadi tuh benar-benar nyambungin hati dan ngerapetin lagi hubungan? Atau jangan-jangan kita cuma datang buat nyentang satu kewajiban sosial di kalender kita? Jawabannya, cuma kita sendiri yang tahu. Terima kasih sudah menyimak.